Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadiran kalian pada acara kali ini. Yang terhormat, Rektor Universitas Dian Nusantara, Profesor Dr. H. Suyaryadi, MS. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara, Dr. Novida Irawan Esikom Emikom, dan para hadirin yang saya hormati. Baiklah hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa beberapa waktu lalu salah satu presiden tercinta kita, Bapak Mulyono, maksud saya Bapak Presiden Joko Widodo, mengatakan ambisinya soal Indonesia Emas 2045. Mengapa 2045? Ini dikarenakan di tahun tersebut, bangsa kita akan mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif akan meningkat dengan pesat di tahun tersebut. Namun sayangnya, menurut saya ini hanyalah salah satu dari omong kosong pemerintah lainnya. Karena bonus demografi ini akan menjadi sia-sia, bahkan menjadi bencana apabila sistem pendidikan kita tidak kunjung pulih. Sangat menyedihkan rasanya melihat skor Indonesia yang turun di dalam PISA tahun 2022 kemarin, yang menunjukkan bahwa persentase anak-anak Indonesia yang mampu mencapai standar membaca hanya berada di angka 25%, sementara matematika berada di angka 18% dan sains berada di angka 34%. Angka-angka ini sangatlah menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018. Bahkan, angka PISA kita di tahun 2022 ini menjadi salah satu angka skor PISA terendah kita. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana bisa pendidikan kita justru terus mundur dari waktu ke waktu? Itulah yang akan menjadi pembahasan kita, yakni distopia pendidikan Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Gibran Maulana Ibrahim, seorang pengajar yang telah mengabdi di daerah pelosok selama lebih dari 7 tahun, dan terima kasih banyak telah mengizinkan saya untuk menjadi pembicara dalam acara kali ini. Baiklah hadirin sekalian, salah satu alasan mengapa pendidikan kita tidak pernah maju adalah karena kesejahteraan guru yang sangat rendah. Tidak usah jauh-jauh, jika kita perhatikan berapa banyak siswa berprestasi atau yang berperingkat tinggi yang mempunyai cita-cita ingin menjadi guru. Sangat jarang, bukan? Jika kita tanya-tanya kepada anak-anak soal apa cita-cita mereka, kebanyakan dari mereka hanya akan menjawab seperti insinyur, dokter, artis, dan lain sebagainya. Yang tentu itu tidak salah. Tapi, absennya profesi guru dari impian job mereka ini menandakan bahwa memang profesi guru tidaklah dipandang sebagai satu profesi yang menggiurkan, sebagai satu profesi yang terhormat. Padahal guru jelas adalah pekerjaan yang sangat mulia. Mereka lah yang akan mencetak bagaimana generasi ini berikutnya. Bagaimana masa depan suatu bangsa akan ditentukan dari bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Dan bagaimana kualitas sumber daya manusianya akan ditentukan dari bagaimana kualitas guru yang mencetak sumber daya manusia tersebut. Ironisnya, di tengah pentingnya peran guru, kesejahteraan mereka sering kali diabaikan. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus Bu Supriyatni, seorang guru honorer. Ketika ia menegur murid yang melakukan kesalahan, justru ia harus berhadapan dengan hukum karena orang tua siswa tersebut yang merupakan salah satu oknum polisi justru memenjarakannya. Kejadian ini tidak hanya mencoreng profesi guru, tapi juga membuat kita bertanya, apakah guru benar-benar dihargai di negeri ini? Bagaimana mungkin sebuah bangsa ini bisa maju jika mereka yang mengajarkan ilmu, mereka yang membangun karakter, mereka yang menanamkan nilai-nilai moral justru tidak dihormati dan tidak disejahterakan? Jika kita ingin pendidikan Indonesia maju, maka kita harus memulai dari kesejahteraan gurunya. Mengangkat martabat guru bukan hanya tentang menaikkan gaji, tapi juga memastikan mereka diperlakukan dengan penghormatan dan perlindungan yang layak. Selama bangsa ini tidak bisa memberi perhatian yang serius pada gurunya, maka jangan harap bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Sudah saatnya kita membuka mata, bertindak nyata, dan mengembalikan kemuliaan profesi guru pada tempat yang seharusnya. Selain itu, masalah dunia pendidikan juga dapat kita lihat dari sisi yang lebih jauh, yakni dari segi kurikulumnya. Pertanyaannya, apakah kurikulum kita ini sudah baik? Sayangnya jawabannya adalah tidak. Kurikulum kita ini masih jauh dari kata optimal. Hal ini tercermin dalam beberapa dekade terakhir, di mana kita telah menyaksikan pergantian kurikulum berkali-kali. Mulai dari kurikulum 2006, beralih ke kurikulum 2013, hingga kini kurikulum merdeka.
Perubahan yang terlalu sering ini tidak hanya membingungkan siswa, tapi juga memberatkan para guru. Mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan kebijakan baru tanpa memberikan waktu yang memadai untuk memahami, menguasai, dan mengimplementasikan kurikulum tersebut secara efektif. Akibatnya, proses pendidikan di lapangan menjadi sangat tidak stabil. Hasil belajar siswa pun juga semakin tidak konsisten. Guru yang seharusnya fokus pada pembelajaran dan pengembangan siswa justru seringkali terjebak dalam usaha mengejar pemahaman terhadap perubahan sistem yang tidak terencana dengan matang. Inkonsistensi ini adalah cerminan dari kurangnya visi jangka panjang pemerintah kita dalam melakukan perencanaan pendidikan nasional. Maka dari itu hadirin sekalian, jika pendidikan kita ingin maju, perubahan kurikulum juga harus dirancang dengan lebih hati-hati, konsisten, dan memberikan waktu adaptasi yang cukup bagi para guru maupun murid sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan. Selain dua masalah di atas, ada lagi satu masalah penting yang membuat pendidikan kita begitu tertinggal, yakni tidak adanya pendidikan untuk membangun fondasi berpikir yang baik. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa, mahasiswa, ataupun bahkan kita sendiri yang mungkin belajar hanya untuk sekedar lulus ujian ataupun menghafal materi tanpa memahami esensinya. Padahal, tujuan pendidikan bukan sekedar menguasai materi, bukan sekedar mendapatkan nilai, tapi membangun kerangka berpikir yang jelas agar mampu untuk memproses informasi dengan kritis. Akibatnya, masyarakat kita ini menjadi mudah terpengaruh oleh informasi yang cacat logika, terutama saat tahun politik tiba. Sayangnya, pendidikan kita jarang menekankan pendidikan ilmu berpikir ataupun filsafat. Inilah sebabnya banyak dari kita yang tidak mampu mendeteksi kekeliruan logika dan menjadi mudah dipecah oleh berbagai pihak. Untuk itu, selain memperbaiki kurikulum dan meningkatkan kualitas guru, pemerintah juga perlu memasukkan pendidikan filsafat atau setidaknya membiasakan forum debat sejak tingkat sekolah menengah. Dengan melatih siswa menyusun argumen secara kritis dan logis, mereka akan tumbuh menjadi individu yang tidak mudah dimanipulasi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jika langkah ini dilakukan, maka saya percaya Indonesia Emas 2045 akan bisa menjadi kenyataan. Namun jika tidak, maka yang menanti di depan hanyalah bayangan suram dari distopia Indonesia 2045. Semoga kita bisa memilih jalan yang benar demi masa depan bangsa ini. Baiklah hadirin sekalian, dari pembahasan kali ini kita dapat simpulkan bahwa pendidikan Indonesia memang memiliki begitu banyak PR untuk diselesaikan, mulai dari memuliakan guru hingga merancang kurikulum yang konsisten. Namun, perlu diingat bahwa kita sebagai mahasiswa juga bisa berperan dalam memajukan pendidikan di Indonesia dengan memulainya dari diri kita sendiri. Marilah bersama kita lewati masa kuliah ini dengan baik dan mengejar ilmu. Saya memahami bahwa mungkin banyak dari kita yang kuliah hanya untuk sekedar mendapatkan gelar saja, which is itu tidak salah, tapi sayang sekali jika kita hanya menjadi sebagian mahasiswa yang belajar hanya untuk sekedar lulus saja. Bangku kuliah adalah sebuah privilege. Mari kita manfaatkan privilege itu dengan semaksimalnya. Kita manfaatkan privilege itu untuk mengincar ilmu, mengincar cara berpikir, agar kita bisa mendidik diri kita sendiri dan juga bisa mendidik orang-orang di sekitar kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Tan Malaka, tujuan dari pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Akhir kata, saya Gibran Maulana Ibrahim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The teacher who educate them. Ironically, despite their vital role, teachers' welfare is often overlooked. For example, let's take the case of Miss Supriyatni, an honorary teacher. When she disciplined a student for misbehavior, she ended up facing a legal action because the student's parents is a rogue police officer and had her to imprison. Such incident not only tarnish the teaching professions but also make us questions. Are the teachers truly respected in this country? How can this nation progress if the one who teach knowledge, who build character, and the one who instill moral values are neither respected nor adequately compensated? If we want Indonesian education move forward, we must start by improving the teachers' welfare. Elevating the dignity of the teaching profession is not just about increasing the salary, but also ensuring they are treated with respect and given adequate protection. As long as this nation does not seriously address the welfare of its teacher,
we cannot hope to become a great nation. It is time for us to open our eyes, take the real action, and restore the dignity of the teaching profession to its rightful place. Beyond that, the problem in Indonesia educational system can also be seen in terms of its curriculum. Has our curriculum been effective so far? Unfortunately, the answer is no. Our curriculum is far from optimal. Over the past few decades, we have witnessed frequent curriculum change, from the 2006 curriculum, 2013 curriculum, and now the Merdeka curriculum. This frequent change not only confuse the student but also burden the teacher. They are forced to constantly adapt to the new policies without sufficient time to fully understand, master, and effectively implement each curriculum. As the result, the education process in practice become unstable and the student learner outcomes become increasingly inconsistent. Teachers who should be focusing on teaching and nurturing students are often trapped in trying to catch up with the change in a poorly planned system. This inconsistency reflects a lack of long-term vision in the planning of our national educational system. Therefore, ladies and gentlemen, if we want our education system to progress, curriculum change must be carefully designed, consistent, and allow sufficient adaptation time for the teachers as the front line of education. Besides the issue mentioned, there is one more significant problem that makes our education lag behind. It is the lack of foundational education develop critical thinking skills. This is evident in the many students, university graduates, or even ourselves who study only to pass the exams and memorize materials without understanding their essence. The ultimate goal of education is not merely to master subject matter, but to build a clear framework of thinking to process the information critically. As a result, our society is easily swayed by the flawed information, especially during the political years. Sadly, our education system rarely emphasizes the importance of critical thinking or the philosophy. This is why many of us fail to detect logical fallacies and become easily divided by various parties. Therefore, in addition to improving the curriculum and enhancing teacher quality, the government must incorporate philosophy into education, or at least encourage the debate forum starting at the high school level. By training the students to construct argument critically and logically, they will grow up into individuals who are not easily manipulated, have a strong curiosity, and become a high-quality human resources. If this implemented, I believe the Golden Indonesia 2045 can become a reality. But if not, what lies ahead is the grim shadow of the dystopian Indonesia 2045. Let us hope we choose the right path for the future of these nations. Ladies and gentlemen, from our discussions, we can conclude that Indonesia's education has many issues to address, from honoring the teacher to designing the consistent curricula. However, let us not forget that we, as a student, also have a role in advancing Indonesia's education by starting with ourselves. Let us navigate our university years well and pursue knowledge. I understand that many of you may be studying only to earn a degree. That is not wrong, but it would be a waste if we only become a part of majority who learn merely to pass. In university, we must also aim to acquire knowledge and thinking skills to educate ourselves and those around us. As Tan Malaka once said, the goal of education is to sharpen the intelligence, strengthen the will, and refine the emotions. Finally, I Giban Maulana Ibrahim want to say thank you for all of you, and see you again at the another opportunity. Peace out.